salam semua. Iya. Pasti ada yang bertanya, apalah arti sebuah nama? Tetapi di Polonias, nama gelar adat itu begitu penting. Ada dua nama di Polonias, nama biasa atau Teuy Bawa Irauno, dan kemudian Teuy Bawa Asebua, atau sering disebut dengan gelar adat atau nama gelar berdasarkan adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat Polonias. Nama gelar adat itu sangat penting bagi seseorang di Polonias. Mengapa sangat penting? Karena nama gelar adat bukanlah nama sembarangan dan tidak diberikan kepada setiap orang secara suka-suka. Nama atau gelar adat itu diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk itu. Itu berkaitan dengan jasa-jasa seseorang, berkaitan dengan kuasa atau kekuasaan pada masa lampau, berkaitan dengan status sosial. Dan karena itu begitu penting arti sebuah nama adat di Polonias ini. Jika seseorang telah memiliki atau telah dianugerahi gelar kebesaran secara adat, maka sejak itu dia dipandang sebagai orang yang sangat istimewa di tengah-tengah masyarakatnya. Nama itu memberikan martabat yang tinggi bagi dirinya dan bagi keluarganya. Oleh karena itu, bahkan sejak dulu masyarakat Nias mengorbankan segalanya untuk mengejar sebuah nama. Nama yang memberikan kehormatan bagi keluarga, nama yang memberikan martabat yang tinggi dan memberikan juga status sosial pada diri seseorang yang telah mendapatkan gelar adat tersebut. Kemeriahan pemberian gelar adat Pastor Yohanes di Desa Iranu-Gaila, Kecamatan Lahemi, Nias Barat, luar biasa sekali. Bagaimana tidak, seluruh masyarakat Desa Iranu-Gaila pada saat itu begitu antusias, begitu gembira dan bahagia. Dan pada saat itu mereka mempertunjukkan semua seni tari yang ada di masyarakat mereka. Tari penyambutan, tari hoai, dan lain sebagainya, tari baluse, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa sekali. Dan yang paling menarik juga pada saat itu adalah ketika mereka telah memberikan gelar adat tersebut, mereka memberikan
pertunjukan bagaimana kehidupan masa lampau. Mereka memperlihatkan semua peralatan-peralatan yang mereka miliki di rumah. Peralatan menanam di kebun, peralatan menanam ketika mereka buka ladang. Mereka juga memperlihatkan semua alat-alat musik yang mereka punya. Dan pada saat itu mereka membunyikan semua alat musik tersebut. Luar biasa sekali, tanpa diorganisir. Anak-anak muda, orang-orang tua, mereka melihat bagaimana dulu dengan menanam lalu sambil menari, lalu menumbuk padi sambil menari, dan juga membunyikan segala alat-alat yang menghasilkan irama yang menarik. Alat-alat musik di situ luar biasa sekali. Jadi bagi saya itu merupakan museum yang hidup. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi museum yang sesungguhnya seperti Museum Pusaka Nias yang ada di Gunung Sitoli, jika kebudayaan dan tradisi itu hidup di hati dan di tengah-tengah masyarakat kita, seperti di desa Irano Gaila, Nias Barat. Jadi kalau kebudayaan itu hidup di sana, masih melekat, masih dipraktekkan, berarti orang-orang Nias memang luar biasa. Kenapa? Karena kebudayaan mereka masih di dalam hati, masih dipraktekkan setiap hari, dan bukan hanya simbol-simbol belaka atau bukan hanya kenangan masa lalu. Dan ini merupakan juga pesan bagi desa-desa yang lain di Pulau Nias, terutama di Nias Barat dan Nias Selatan, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias. Artinya kita harus menghidupkan kebudayaan kita di masing-masing, mulai dari keluarga, kemudian di desa, dan di kecamatan, serta di wilayah kita masing-masing. Bagi saya, Desa Irano Gaila adalah museum yang hidup di mana komunitasnya masih menghidupi kebudayaan dan tradisi itu sendiri. Saya berharap bahwa desa ini tetap maju, tetap berkembang dalam kebudayaan dan ciri khas masyarakat Nias dengan budaya Nias sendiri. Sirau, sau hagale dua da balugu, luo mewena. Sau hagale dua da balugu, rumutane. Sau hagale balugu erozaga. Sau hagale balugu tahadu. Balugu gubala. Sau hagale da tua bakala miande. Sau hagale di si wangal huwa bagotu funa ya dae ube badai lo balangi ya tobali fambiau ya tobali famsolo maluku sahakoto kepala museum Gunung Sitoli mau dinaro maluku sahakoto kepala museum Gunung Sitoli mau dinaro Kepala Museum Gunung Sitoli baru ada. Maluku Sahakota. Kepala Museum Gunung Sitoli mau dinaro. Maluku Sahakota. Pastor Yohanes dianugerahi gelar adat sebagai Balugu Sahahe Tede. Balugu Sahahe Tede.
dan semua masyarakat yang dipimpin oleh tokoh adat senior di desa Iranogaila pada saat itu meneriakan dan menyerukan nama itu. Balugu saha teu namada Pastor Yohanes Leban wada. Balugu saha teu namada Pastor Yohanes Leban wada. Balugu saha teu namada Pastor Yohanes Leban wada. Setelah mereka meneriakan itu, kemudian masyarakat bersorak-sorai memperlihatkan semua apa saja tarian yang mereka miliki serta apa saja harta-harta dulu, barang-barang yang dulu mereka miliki dan mereka perlihatkan. Tapi bagi saya coba cari tahu apa arti dari nama tersebut. Saya tanya kepada seorang tokoh di sana dan dia menjelaskan kepada saya bahwa nama itu sangat cocok kepada Pastor Yohanes. Pastor Yohanes adalah seorang rohaniwan atau pastor di gereja Katolik. Dan dia menghabiskan waktunya, dia merelakan hidupnya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Nias, untuk melestarikan, untuk melindungi pusaka alam Pulau Nias. Jadi pusaka budaya dan pusaka alam Pulau Nias. Dan di desa Iranogaila dia telah merehab rumah-rumah adat yang ada di sana sebagai pusaka yang dianggap penting artinya di tengah-tengah masyarakat Iranogaila. Karena itu nama Balugu saha teu itu diberikan kepada Pastor Yohanes. Apa artinya itu? Bangsawan atau Balugu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang di Pulau Nias yang tidak diberikan kepada sembarang orang saja dan suka-suka. Hanya diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk itu. Dia telah melakukan kewajiban-kewajiban adatnya. Dia telah berjasa di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada. Dan oleh sebab itu, mereka kemudian meneguhkan status dan memberikan gelar adat kepadanya. Nah, bagi Pastor Yohanes, ini sangat pantas diberikan. Karena dia telah merelakan hidupnya, dia telah merelakan segala tenaga dan juga hatinya sepenuhnya dipersembahkan untuk melestarikan, untuk melindungi budaya kita di Pulau Nias ini. Tapi yang paling unik di acara pemberian gelar adat tersebut adalah proses dari ritual pemberian gelar adat itu. Mereka mempersiapkan nama. Mereka mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Nasi, daging sudah disiapkan dan diletakkan di atas piring yang spesial, yaitu piring keramik. Setelah itu mereka menganugerahkan nama itu dengan menyerukan nama dan disusul dengan penyuapan Pastor Yohanes dengan makanan yang telah dipersiapkan. Dia didudukkan di atas tikar, disaksikan oleh orang banyak yang hadir pada saat itu di tengah-tengah keramaian orang banyak di desa Iranogaila. Dan setelah itu mereka memberikan dia nama gelar adat. Itu satu proses yang mereka lakukan. Yang paling menarik lagi adalah bagaimana mereka memberikan nama gelar itu supaya cocok atau mengena bagi Pastor Yohanes atau diberkati. Mereka memohon doa restu dari para leluhur. 9 generasi sebelum generasi sekarang ada, para leluhur itu, dari para leluhur itu mereka minta. Jadi mereka minta doa restu dari para leluhur 9 generasi sebelum kita ada sekarang. Dan yang paling penting lagi adalah mereka tidak lupa
memohon berkat, memohon izin dari sang pemilik kehidupan sesungguhnya, dari sang pencipta yaitu Tuhan Allah yang kita sebut di tengah-tengah masyarakatnya sini sebagai loa langit. Jadi mereka minta doa restu di sana. Mereka minta izin dari sana. Mereka minta izin dari sana. Nah, itu penting. Karena apa? Karena rupanya kalau dulu hanya diminta kepada para leluhur. Nah, sekarang mereka minta juga dari Tuhan Allah. Apa artinya itu? Artinya kebudayaan yang mereka anut tidak dipertentangkan dengan agama yang mereka anut dan iman yang mereka miliki. Nah, kebudayaan yang mereka miliki adalah pemberian nama dan segala sesuatu yang mereka praktekkan. Dan semuanya itu juga berasal dari Tuhan. Artinya pada saat pemberian gelar adat itu adalah satu acara di mana dipadukan antara agama yang dianut oleh masyarakat sekarang ini dan juga kebudayaan atau tradisi yang mereka miliki. Dan ini sangat unik dan sangat menarik. Mengapa sangat menarik? Sering sekali orang mempertentangkan agama dan kebudayaan atau iman dan kebudayaan. Padahal sebenarnya tidak harus dipertentangkan, sebab kita bisa mempraktekkan kebudayaan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi semua berhaluan itu pada Tuhan Allah yang kita imani. Jadi pada saat dipraktekkan semua tradisi di Ranogela dalam proses pemberian gelar adat tersebut kepada Pastor Yohanes, saya melihat bahwa ini satu praktik kehidupan di mana tradisi dan agama atau iman dipadukan dan tidak dipertentangkan. Ini yang sangat penting bagi saya, sebab bagi masyarakat lain ini bisa menjadi contoh agar mereka atau desa-desa lain atau masyarakat di tempat lain tidak selalu mempertentangkan agama dan kebudayaan atau tidak mengorbankan, menghilangkan kebudayaan oleh karena agama baru yang kita miliki. Sebaliknya, jangan oleh karena tradisi atau kebudayaan kita tidak lagi ingat akan Tuhan Allah sebagai sang pemilik kehidupan. Ini penting artinya bagi kita. Nah, bagi masyarakat Iranogaila, pemberian nama tersebut sangat berarti. Mereka anggap Pastor Yohanes sebagai bagian dari keluarga mereka yang telah berjasa di tengah-tengah masyarakat mereka. Sebab telah merehab rumah adat, telah memberikan yang terbaik di tengah-tengah mereka, dan nama itu, gelar adat itu pantas diberikan kepada Pastor Yohanes. Bahkan Pastor Yohanes telah berjasa melestarikan kebudayaan dan pusaka Pulau Nias, sehingga nama itu, gelar adat itu pantas disandangkan, pantas disematkan, pantas diberikan kepada Pastor Yohanes sebagai penghormatan kita, penghargaan kita kepada beliau, sebab dia telah merelakan hidupnya untuk kemajuan dan perkembangan kebudayaan di Pulau Nias. Hal yang paling menarik dalam proses pemberian gelar adat Pastor Yohanes di desa Iranogaila, Kecamatan Lahemi, Nias Barat adalah proses dan juga ritual dalam pemberian gelar adat itu. Bagi saya itu penting sekali. Saya merinding melihat antusiasme masyarakat dan bagaimana seorang tokoh adat memberikan gelar adat itu yang disambut, disaksikan oleh seluruh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat setempat.
Luar biasa, mereka mempersiapkan pertama nama untuk itu, kedua juga bagaimana ritualnya. Seorang tokoh adat senior di desa itu yang memandu ritual tersebut. Wah, luar biasa sekali. Mereka memohon doa restu kepada para leluhur. 9 generasi setelah manusia yang sekarang, mereka minta doa restu untuk merestui nama tersebut. Selain itu, yang penting juga bagi mereka, walaupun mereka memohon doa restu dan izin kepada leluhur yang sudah meninggal dunia, bagi saya menarik sekali bagi mereka. Mereka itu juga ingat Tuhan dan rupanya mereka memohon doa restu kepada Tuhan yang kita percayai sekarang sebagai Tuhan loa langit. Nah, itu bagi saya merupakan satu campuran atau pembauran perpaduan kebudayaan, di mana kebudayaan hidup dan juga keimanan mereka tetap hidup. Pada proses pemberian nama itu luar biasa sekali saya saksikan. Saya lihat bagaimana di video ini mereka memberikan nama itu. Mereka menyebutkan nama-nama leluhur. Mereka meneguhkan bahwa Pastor Yohanes itu seolah keturunan dari leluhur tertentu di sana. Dan itu artinya mereka anggap bahwa Pastor Yohanes menjadi keluarga mereka yang sudah bergabung dengan mereka dan berjasa untuk mereka. Mungkin karena itulah kemudian warga masyarakat desa Iranogaila pada tanggal 4 Agustus 2008 yang lalu, mereka sungguh luar biasa, saya saksikan dengan mata saya sendiri. Mereka dengan penuh antusias menyambut rombongan Pastor Yohanes yang datang bersama-sama dengan utusan para donor atau sponsor pada saat itu. Di tengah terik matahari pun mereka begitu semangat untuk menyambut, memperlihatkan semua tari-tarian yang mereka punya. Bahkan segala sesuatu, peralatan-peralatan tempo dulu mereka perlihatkan juga. Mereka menganggap bahwa Pastor Yohanes begitu penting artinya dan begitu berjasa di sana. Karena apa? Karena rupanya Pastor Yohanes telah merehab sejumlah rumah adat di desa Iranogaila. Dan rumah adat adalah simbol dari eksistensi desa-desa adat yang ada di Pulau Nias. Rumah adat itu sendiri merupakan simbol dari kebudayaan orang Nias karena namanya Omo Hada, rumah adat, rumah kebudayaan. Nias masih tetap Dr. Christina Krebs adalah dosen pada jurusan antropologi dan arkeologi di Universitas Denver, Colorado, Amerika Serikat. Demikian juga koleganya Randy Brown. Mereka adalah perwakilan mitra dan donor yang ikut hadir dan menyaksikan penganugerahan gelar adat kepada Pastor Yohanes. Mereka juga ikut diberikan gelar adat sebagai penghormatan. Christina Krebs dianugerahi nama Intan Permata Sinaru. Daging dan nasi yang disajikan di atas piring keramik adalah simbol
betapa istimewanya acara pemberian nama gelar adat itu. Mereka sungguh mempersiapkannya, lalu menyuap orang yang menerima nama gelar adat di hadapan masyarakat yang hadir pada saat itu. Setelah melewati Lahemi sebagai ibu kota Kabupaten Nias Barat, kita pun memasuki desa adat Ono Limbu. Tak jauh dari desa itu, kita sampai di desa Iraunogaila, desa yang selalu menjaga tradisi dan adat istiadatnya, serta merasa malu jika melanggarnya. Masyarakat Iraunogaila sungguh merasa malu jika budayanya hilang. Itulah arti dari nama Desa Iraunogaila. Iraunogaila itu termasuk Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Kalau kita berangkat dari Gunung Stoli ini sekitar 2 jam atau bahkan kurang. Setelah melalui ibu kota Kabupaten Nias Barat, maka tidak jauh dari situ kita akan sampai di desa Iraunogaila. Desa tersebut masih menyimpan berbagai pusaka, terutama rumah-rumah adat. Dan masyarakatnya masih juga hidup berdasarkan kebudayaan setempat. Tentu setiap desa beda tradisinya, seperti dikatakan di Pulau Nias ini, Be'e Banua, Be'e Bewe, atau Sabua Banua, Sabua Bewe, Sara Lalindane, Ba Sabua Ugu-Ugunia. Perbedaan kebudayaan ini merupakan kekayaan kita di Pulau Nias. Tentu desa-desa lain juga memiliki kebudayaan yang unik. Karena itu, ayo belajar tahu. Abeta, ayo belajar tahu kebudayaan dan keunikan budaya Nias.
adalah kepala patung batu atau goe yang berbentuk manusia di desa Onowembo yang terletak tidak jauh dari desa Iranogaila. Di desa Onowembo ini, keturunan leluhur bernama Gemi yang pada awalnya bersama saudaranya tinggal di wilayah Telamaira Gunung Stoli, pindah dan berkembang di daerah yang sekarang menjadi wilayah Lahemi. Mereka adalah keturunan dari leluhur bernama Gia, yang merupakan generasi ke-14 dari garis keturunan leluhur bernama Daeli. Onowembo adalah nama kenangan dari nama desa yang lama bernama Onowembo yang terletak di wilayah Gunung Sitoli Idanoi. Di wilayah ini, anak dari Vembo berkembang dan menyebar ke berbagai tempat di Pulau Nias. Maluku sahagote kepala museu Gunung Sitoli mau dinaro. Terima kasih Anda telah menonton channel Nias Universe. Dukung channel ini dengan cara tonton habis setiap kontennya, subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagikan kepada seluruh sahabat. Yahoo!